ya dari posisi bawah, pertama mungkin admin saja, kemudian naik menjadi HRD mungkin, atau naik lagi menjadi seorang manajer. Apa yang terjadi ketika Anda sudah meraih posisi di perusahaan itu sudah tinggi, tiba-tiba kok kesialan itu muncul? Ya, mungkin di benak Anda akan ada pertanyaan, apa yang salah? Kemudian kok bisa begitu? Siapa yang melakukannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan saya bantu jawab, ya, penyebabnya dan juga mungkin akan solusi yang saya share kepada kalian. Maka dari itu tonton sampai selesai, jangan di skip, ya, karena eman, ya betul, eman sekali. Jadi gini teman-teman semuanya, kalau jenengan butuh konsultasi langsung, tidak usah lama-lama, telepon di nomor yang tertera saja. Nanti saya bantu untuk konsultasi, ya, saya tentukan solusi yang sesuai. Oke. Jadi di video kali ini adalah prosesi untuk ini, mengenali apa yang terjadi di dalam lingkup kerja kalian. Ya, saya buat jamak saja ya secara umum, bahwa ketika seseorang ini sudah menjejaki karir, entah itu 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, ya dari posisi bawah, pertama mungkin admin saja, kemudian naik menjadi HRD mungkin, atau naik lagi menjadi seorang manajer, maka banyak yang namanya cobaan di situ. Ya, cobaan muncul dari mana saja. Karena ketika kalian sudah ada di atas, tentunya angin semakin kencang. Banyak orang yang ingin menjatuhkan Anda dari manapun itu. Nah, muncul satu pertanyaan pertama, salahku apa? Apa salahku? Nah, ini sering kali di dalam sesi konsultasi dengan saya, Anda tidak salah di situ. Ya, yang salah adalah mereka yang memiliki rasa hasrat, iri, dengki untuk menjatuhkan Anda. Jadi kalau Anda menjadi pemimpin atau seorang pimpinan, maka Anda harus siap untuk dihujat, siap untuk digulingkan. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda mau digulingkan? Apakah Anda mau dihujat? Intinya itu. Kalau Anda ingin bertahan, saya tetap mempertahankan. Saya harus loyalitas bekerja. Apapun yang terjadi, saya tidak akan gentar terhadap fitnah ataupun tudingan-tudingan palsu. Ya, itu banyak. Karena banyak tudingan yang masuk ke dalam seorang pemimpin, ya, dari klien-klien saya, mulai dari, mohon maaf, skandal, ya, diisukan skandal, kemudian diisukan spiritual, ya, contoh yang ada di Malaysia diisu sebagai, oh ini dukun, ini main dukun dan lain sebagainya. Kemudian ada yang diisukan korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu harus siap kalian. Kalau memang kalian sedang posisi yang betul, ya, dalam posisi yang benar, maka jangan gentar. Ya, kemudian pertanyaan kedua muncul, solusi yang harus saya lakukan apa? Kenapa mereka kok demikian? Ya, saya jawab yang kenapa mereka demikian. Orang yang menjadi saingan Anda adalah orang yang ingin menjatuhkan Anda. Intinya masalah duniawi, masalah jabatan. Di perusahaan yang terkenal pun, ya, itu akan terjadi yang namanya sikut-sikutan. Apalagi di dunia modern ini masih kental, ya, terhadap urusan spiritual. Orang pakai santet, orang pakai guna-guna, itu masih merajalela. Wong bahkan sekelas BUMN, ya, hanya BUMN, ya, saya sebutkan hanya BUMN saja, itu saya membantu untuk urusan nangkal dari guna-guna orang. Jadi saingan itu pakai santet, pakai guna-guna, mulai dari kiriman apapun itu sudah masuk ke rumahnya, semacam teror begitu. Itu masih ada. Sekelas suatu lembaga yang sangat-sangat tinggi di negara ini begitu. Urusan spiritual masih kental di situ. Nah, solusi bagi Anda ya Anda harus siap di situ. Siap untuk bertahan, siap untuk mempertahankan, dan siap untuk melawan. Nah, melawan yang saya maksudkan adalah Anda harus menangkis semua energi negatif yang masuk, Anda tangkis dengan sendirinya. Udahlah, biar kembali lagi kepada mereka. Ya betul, memang ada yang namanya ageman spiritual, ada bimbingan dari saya kalau memang itu gurunya saya begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memang ada yang memang membimbing Anda dari mulai untuk diri Anda dikenali, Anda itu semacam apa, kekurangannya apa, diperbarui, diperbaiki dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya pemagaran energi, itu penting, ya. Jadi ini yang saya maksudkan.
ketika posisi Anda tinggi, Anda harus punya bekal. Ya, bekal itu tidak hanya usaha secara lahir, tapi batiniah itu yang penting. Ya, kalau untuk masalah urusan keyakinan, Anda serahkan kepada guru Anda masing-masing, ya, guru guru agama lah ibaratnya, kiai Anda lah ibaratnya semacam itu, untuk masalah spiritual, keagamaan. Nah, kalau saya urusannya adalah kebatinan untuk menangkal hal-hal yang demikian, semacam itu. Jadi semoga yang saya share di sini bisa menjadi wawasan baru untuk membuka pikiran Anda. Ya, walaupun dunia sudah modern, tentunya kita butuh kebatinan untuk urusan spiritual semacam ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.